Kalau dari saya mah Piala Presiden sekarang mah udah kayak Tarkam. Ingat kalau pemain-pemain kunci yang kita harapkan bertahan ternyata keluar, berarti kan yang akan datang bisa lebih baik harusnya. Karena ya siapa yang milihnya Bojan gitu. Kang Sugiarto pertama ya, keloknya itu bukan kelok jam. Spellingnya jam. CLOCK. Cina hapus ya lah ya. Nah gitu. Kayaknya Mana? Oh bener anjing Mark jam. Kayak editor marklok banget aja. pertama itu Cina hapus ya lah. Kedua kalau untuk pertimbangan kalau untuk pertimbangan dijual ya nggak relevan oke gitu karena menyambung dari komentarnya Bung Edwin tadi kontraknya kan tinggal berapa bulan berarti yang sekedeng deui lah gitu. Terus yang kedua siapa yang akan menggantikan Klok sebagai kapten di Persib kalau dia cabut gitu. Nih kiper guys gitu. Udah mulai. Precision. Udah mulai. Oh, Udah mulai. Nah, ngomongin tadi Bung Edwin ngomongin off season. Kemarin pas Persib juara, pas pemberian sebelum pengangkatan piala, yang membuat kompetisi Piala Presiden, Bapak siapa sih namanya teh? Marwan Sirait. Ya, Marwan Sirait. Dia bilang bahwa Persib bakal jadi tuan rumah Piala Presiden. Dan yang ternyata itu cuman diisi oleh 4 klub kompetisinya. Persib sebagai tuan rumah, Oxford dari Inggris, Port dari Thailand, dan Indonesia All Star. Maksudnya Star. Ini saya kira bakal kayak zaman dulu nih waktu Persib juara sama Coach Janur. Langsung setelah itu ada Piala Presiden dan Persib juara lagi. Iya. Yang ada rumornya Spaso nggak digaji. Emang bener Iya kan? Iya kan? Yang Spaso nggak digaji gitu. Nah, kirainnya bakal ada apa ya? Liga tambahan lagi gitu nih buat sebelum liga bermain lagi. Pemain-pemain Persib tuh ya mungkin yang cadangan, yang muda-muda tuh bisa ada kompetisi lagi nih. Ya walaupun ini pun bisa sih, cuman kompetisinya menurut saya jadi nggak jelas. Iya, terlalu singkat Gitu. Tanggapan dari Bung Edwin gimana nih Piala Presiden? Ya, Piala Presiden ini kalau formatnya kayak yang direncanain sekarang itu mah terlalu dipaksakan. Yang pertama jelas. Terus yang keduanya melihat Persib jadi tuan rumah di saat Stadion GBLA sedang masuk tahap rehabilitasi ya untuk persiapan musim liga baru. Sekarang walaupun isunya di Jakarta tapi baru nih per hari ini tadi sore saya ngelihat ada tinjauan dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Wali Kota Bandung, manajer Persib, Komut Persib, Umum sama Presiden Piala Presiden nih Pak Marwan Sirait tadi ngeninjau GBLA kesiapannya. Jadi kekeh kayaknya mah pengen di GBLA. Sedangkan kalau ngelihat kayak gini lebar gitu GBLA harusnya disiapkan untuk nanti aja saat kompetisi mulai gitu. Karena kemarin bener-bener kan gawang goreng, hancur gara-gara kemarin kita lifting trofi. Terus ada jukut yang dibawaan gitu ya. Walaupun dijalak saya sangat setuju sih. Dan saya sangat setujunya kalau Persib mainkan pemain muda gitu ya nantinya gitu. Banyak pemain muda. Karena kalau terlalu memperlihatkan pemain full squad gitu ya. Walaupun nanti pasti kan udah semua bergabung ya. Karena di Juli ini semua pemain mulai latih lagi gitu. Jadi ini kalau mainnya full squad takutnya malah jadi bocoran buat tim lain gitu. Jadi lebar lah gitu kalau emang Persib harus ikut tapi serius gitu. Heureuy we ini mah gitu. Saya juga ngeliat Piala Presiden ini euforianya udah nggak kayak awal 2015 waktu itu ya. Wah, pengen pisan gitu ya jadi juara deh. Kalau sekarang mah udahlah nothing tulus we gitu. Kalau dari saya mah Piala Presiden sekarang mah udah kayak Tarkam. Hiburan aja gitu. Just hiburan. Dan memang kalau misalkan itu walaupun diisi klub-klub yang sekarang ada di Liga 2 ya misalkan tapi tetap klub dari Indonesia itu kayaknya bakal lebih seru daripada yang sekarang. Tapi ya ini mungkin hanya sebagai jadi komersil aja. Iya, ini komersil aja. Bisnis, politik. Aduh, tolongnya ini sepak bola jangan jadikan alat politik. Aduh, karena Liga Nacan halus dijadikan alat politik. Patut aja.
benerin dulu liganya, baru pakai jalan politik gitulah. Kalau dari Bung Aldi gimana? Kalau menurut orang sebetulnya agak unik ya konsep si Piala Presiden sekarang, karena udah mulai rada bergeser ya. Tahun kemarin itu kan Piala Presiden diadakan sebetulnya judulnya untuk pre-season. Tapi pada pas Pragna malah kompetitif pisan gitu, harayang juara. Kecuali musim kemarin tuh orang pertama kali lihat Persib yang emang bermain nggak buat juara gitu. Bojan tuh tahun kemarin memang mempersiapkan tim ya untuk pre-season aja gitu, coba pemain, coba strategi dan lain-lain. Nah, tapi kan akhirnya tetap ada juara si Arema gitu, dan itu ramai gitu. Aya prestisnya lah saya tik. Di musim ini berubah jadi memang betul-betul pre-season gitu cek orang. Apalagi diisi sama 2 tim dari luar ya gitu. Kita tahu Oxford tadi udah disebut, terus Sport FC. Hiji deui nu rada aneh teh, Indonesian All Star. Eta teuing sanu rek main. Teuing age lieur gitu. Tapi orang ngambil positifnya aja ya gitu. Ini tuh jadi ajang untuk percobaan lah Persib lah gitu. Bojan bisa menyiapkan beberapa strategi mungkin ya, mencoba beberapa pemain. Apalagi kita tahu sendiri ya, tahun ini, musim ini kita ditinggal mayoritas pemain kunci lah yang bermain di musim kemarin gitu. Dan ini pun jadi ini juga sih, bagus untuk Persib ketika dia melawan tim-tim dari luar Indonesia gitu. Kayak ketemu lagi Port kan, yang nanti Persib kan main deh di ACL 2-nya gitu. Ya, mere pengalaman bermain lah gitu untuk melawan tim-tim yang di luar Indonesia sih gitu. Kalau misalkan untuk urgensinya mah ada sebenarnya, kalau misalkan digeser karena ke pre-season, cek urang mah ya cocok gitu. Karena ya bukan tim-tim yang bagus juga gitu ya, lumayan gitu. Ya, ini mah buat happy-happyan aja gitu, sama buat menambah pundi-pundi. Intinya bisnis. Kan kita tahu Oxford punya siapa ya gitu. Terus Port FC juga hubungan antara, dulu kan Port FC yang megangin itu Madam Pang kan. Tuh ayeuna jadi manajerna timnas Thailand. Hubungannya alus ya jeung ketua PSSI gitu. Ya, silaturahmi we ieu mah gitu. Everybody happy lah dengan konsep yang sekarang mah gitu. Bojan tong serius teuing mencoba pemain muda kan loba tah. Nu marunculnya cobalah pemain asing ge tarurunkeun eta hungkul sih sebenarnya. Tapi startnya teh bulan naon sih berarti? Juli kayaknya. Juli. Pas kumpul pemain pisan, awal kumpul. Tapi tadi ngomongin sedikit ya, Bung Aldi bilang banyak pemain kunci yang cabut dari Persib. Ini kita tanggal berapa ini teh? 4. Tanggal 4 baru aja kita dapat info hatur nuhun Tyron Delpino dan hatur nuhun Rahmat Irianto. Iya. Bagaimana ini? Tyron El Matador Spanyole. El Maestro lah. Agak kaget ya tadi ngelihat, walaupun di announce-nya baru dari beberapa non official lah gitu ya, akun Persib, tapi itu akun yang besar lah gitu ya, bahwa Tyron Delpino sudah mengakhiri kebersamaannya dengan Persib musim ini gitu. Nah, padahal isu kencangnya seminggu terakhir ini dia yang diperpanjang kan, Tyron DDS sama Gustavo katanya. Nah, ternyata salah prediksi kita. Nah, jadi inilah Persib ya, surprise terus gitu ya. Tiba-tiba Tyron di-cut gitu ya, dengan diperpanjang. Tapi pasti ini dengan semua pertimbangan ya, termasuk dari Bojan juga gitu. Sudah diperhitungkan matang-matang lah gitu. Nah, ini malah saya mah lebih menariknya kalau pemain-pemain kunci yang kita harapkan bertahan ternyata keluar, berarti kan yang akan datang bisa lebih baik harusnya. Karena ya siapa yang milihnya Bojan gitu. Jadi positifnya itu, kalau Rahmat Irianto mah udah ketebak ya gitu. Walaupun dia bilang, saya mah hormat banget sama Persib, saya lagi cedera aja tetap digaji. Saya pikir tuh mau mengasih dedikasinya setahun lagi lah gitu ya buat Persib untuk membayar cederanya dia gitu. Tapi ternyata balik lagi ke Persebaya ya nggak aneh sih buat saya mah ya, nggak apa-apa, legowo aja. Karena selama ini Irianto tidak ada, sudah bisa ada yang mengcover lah posisi itu gitu. Jadi terima kasih ya Tyron dan Irianto. Aduh, saya mah sedihnya lebih ke kedua ini sih, karena lebih
lebih ada sisi emosional lah gitu dengan kedua pemain ini. Terutama si Tyron. Si Tyron teh emosional. wah biasa sih kan. Biasa aja. Masih rumah saya. Gak tahu ya kalau Bung Hadi mah. Saya emang biasa sumpah. Dari Bung Aldi tanggapannya Tyron tiba-tiba out yang katanya mau diperpanjang malah tiba-tiba meninggalkan Persib Bandung. Sebenarnya emang nggak terlalu surprise oge-nya gitu. Orang pernah merahin tah di grup barudak foto jigana budakna keluar sekolah deh di Bandung ting naon gitu. Pokoknya mah Si Tyron teh. orang budakna keluar jadi ada ucapan selamat tinggal lah berarti di guruna dan lain-lain. Oh nya, mana Orang pernah merahin, ngirim, gitu. pernah aing maca. Jadi aing di awal guys iya bakalan cabut gitu. Tapi di satu sisi kita tahu sendiri ya bagaimana edannya Tyron gitu di liga apalagi musim ini 18 gol, 8 assist, anjing MVP liga. Wah, guys, Tyron tuh udah jadi apa ya memberikan benchmark tinggi untuk seorang attacking midfield asing di Persib tuh. Ya, Nah, eta gitu pemain yang bisa versatile, nggak cuma main di attacking midfield, kadang dia bisa ke kanan juga, ke kiri juga gitu. Sebenarnya mah sangat disayangkan ya gitu. Dia keluar pada saat dia bermain cuman satu musim di Persib, tapi bisa memberikan impact yang edan pisan gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu sendiri omongan dari Pak Adit yang regenerasi ya kumaha deui nya gitu. Tim ini juga bisa back to back. Pemain kuncinya itu bermain di Persib ya udah lama gitu, bukan setahun 2 tahun ya. Ya udahlah gitu. Pemain datang dan pergi mah normal gitu. Ya, people come and go sih untuk di sepak bola mah normal. Tapi kan selain berita sedihnya gitu, Rian cabut, si Tyron cabut, Beckham kan perpanjang. Diberehin aja ke Persib dulu alus tata. Beckham perpanjang 3 tahun. Tapi 2 pemain cabut. Tapi tenang naon lah, nu penting mah Beckham bertahan tahu. Sebagai lokal boy. Pituin Bandung, lokal hero memberikan 2 gelar juara Di usia yang muda gitu ya. saya yang muda. Eta sih pemain asing mah bisa lah Tapi ya. memang deui. Etam tuh justru unik ya, unik ketika bersama Bojan Hodak di switch posisi malah menemukan kejayaannya. Gitu. Etam berarti memang dia ternyata memang sangat cocok di winger dengan kecepatannya. Iya. Gitu. Cuman betul kemarin yang dibilang dengan oleh Bung Hadi, Etam tinggal main fitnessnya aja. Tinggal bulk sedikit, udahlah kayak perfecto itu. Bodybuildingnya, wah tapi sempat ada irahannya aing teh. Oh pas Beckham masih main di Persib pelatihnya Rene Albert. Dulu pernah dipanggil timnas zaman STY menurut salah teh. Si Beckham pernah dibuild awak nanti badag gitu ya. Tapi pas balik ka dieu dicarekan ku si Rene Albert teh. Mana emang geus teu kudu kieu gitu aja. Aing mah teu butuh mana awak badag terus ngabodian batur, pressing tinggi aing mah teu butuh. Aing butuhna mana geus we gocek-gocek di hareup. Dan eta emang Beckham gitu nepi ayeuna ge. Dari Bojan ge mungkin enggak ada tekanan dia untuk membesarkan badan, meureun kan taikeun saeutik teh berat badan. Dan Beckham fungsinya bukan buat itu gitu dan itu make sense ke urang ya gitu. Da dibutuhkeun ku si Beckham kan flair-na gitu anjing gocek-gocek dan itu sampai sekarang masih kepake lah kecuali memang Beckham kedepannya pengen main di Eropa gitu. Main abroad lah gitu. Eta sih. Kalau keluar dari Persib harusnya abroad lah gitu ya. Terus ngelihat Beckham di timnas sangat langsung cair ya dengan para pemain asing gitu ya, pemain Eropa. Terus ada satu kalimat komentar gitu, Beckham mah eta mah geus katinggal pisan karakter Sundana cenanya, gampang berbaur dengan semua orang, cepat da beuki heureuy. Terus saya juga nggak nyangka sih secepat itu sih si Beckham bisa berbaur gitu dengan pemain lain. Ya semoga Etam bisa bisa memberikan yang terbaik lah buat timnas, malah bisa memunculkan kembali kalau bisa dibilang mah beki edan gitu lah maksudnya mulai Indonesia teh lah mulai masuk di timnas malah menemukan perform terbaiknya di timnas gitu maksud orang teh malah beki balik di Persib teh di musim depan teh malah beki edan gitu karena kan
henteu off ya selama ayeuna teh karena aing main kene di Ada main di timnas timnas gitu, Mas dia, Durang. iya. Itu malah makin perform dan amat lah sugan ulah cedera juga bau. Bener, Itulah ya. Lebar mohon bisa jaga itu aja. Nah, mungkin untuk Piala Presiden segitu. Sekarang kita masuk ke segmen baca-baca komen dulu. Baca-baca komen. Iya, Sesuai iya, janji. iya. Baca-baca Aduh, komen. seru banget ini. Baca-baca komen. Nih, pertama nih, saya bacain ya komen dari YouTube dulu. Nanti mungkin akan dibalas oleh Bung Edwin atau Bung Aldi nih. Iya. Atau mungkin sama saya juga. Pertama nih, ada komen dari Sugiarto 4343. Mark Klok kalau bukan pemain naturalisasi mungkin sudah dijual karena sering merugikan tim. Tuh, sering merugikan. Ada baiknya untuk musim depan dipertimbangkan sekali. Siapa yang mau jawab nih tentang Mark Klok? Sebaiknya dijual. Kalau bukan naturalisasi sepertinya dijual, tapi dia juga minta coba dipertimbangkan. Ada Maksudnya teh dipertimbangkan kembali itu untuk dijual gitu maksudnya. Maksudnya ya dipertimbangkan teh cocok keneh teh bertahan di Persib gitu. Iya, itu teh keraguan-keraguan ini kan muncul dari beberapa penampilan Mark Klok yang memang awal-awal sama tengah musim itu agak-agak up and down gitu ya. Tapi saya lebih ngelihatnya ternyata sampai dengan akhir musim dia bisa konsisten gitu ya selama dia dimainkan gitu, di luar dia dapat akumulasi kartu sama kartu merah gitu lawan Persija. Dia benar-benar main dengan penuh ngelidnya tuh bener ada gitu ya. Ada sosok Mark Klok itu penting. Jadi kalau saya ngelihat komentar ini lebih ke jangan sampai malah Mark Klok dikeluarkan gitu. Karena udah emang kontraknya sampai Desember ya si Mark Klok nggak salah. Jadi emang kita masih butuh sosok seperti Mark Klok di Persib gitu. Apalagi nanti dengan datang pemain asing baru ya, Mark Klok ini bisa menjadi perantara antara pemain asing dengan pemain-pemain muda atau pemain lokal di Persib nanti musim depan. Jadi kalau buat saya malah nggak usah pertimbangan untuk extend kalau saya mau gitu malah. Kalau dari Bung Aldi, nih kata si Sugiarto nih. Sugiarto. Kang Sugiarto pertama ya, keloknya itu bukan kelok jam. Spellingnya jam. CLOCK. Cena hapus lah ya. Ya gitu. Kayaknya. Mana? Oh, bener anjing Mark jam. Kayak editor Mark Klok banget aja. Pertama itu Cena hapus lah. Kedua kalau untuk pertimbangan kalau untuk pertimbangan dijual ya nggak relevan oke gitu karena menyambung dari komentarnya Bung Edwin tadi kontraknya kan tinggal berapa bulan berarti yang sekedeng deui lah gitu. Terus yang kedua siapa yang akan menggantikan Klok sebagai kapten di Persib kalau dia cabut gitu. Nih kiper geus gitu anjing. Saha deui gitu yang akan menggantikan itu dan yang ketiga Klok itu masih memerankan peran yang krusial ya di Persib gitu. Kalau misalkan kadang dia performanya turun, nah KBG dah pemain gitu. Iya. Terus-terusan on fire gitunya gitu. Sekalipun kiper terus si Tyron G ada kalanya dia main kurang bagus gitu dan itu normal lah di sepak bola gitu. Jadi komentar eta cek urang mah enggak lah gitu. Jadi lebih baik dari Edwin sama Bung Aldi sama-sama extend lah ya berarti. Betul. Ya. Apalagi dia WNI loh nya. WNI ya. Oke, berarti keputusan dari kita Mark Klok tetap harus diperpanjang, Oke, selanjutnya ini ada kita masih ambil dari YouTube ya. Dari Gien Kak Sullivan. Berarti Ging Sullivan 4235 anjay. Stop ngahujat pemain mang ngabejaan weh bisi sepi nu nonton da lain kalah resep nu nonton oge kalah geuleuh kumaha Win mana ngahujat Stop ngahujat. Ya ini kita tahu lah ya siapa yang suka ngahujat di sini. Tapi saya juga suka. Tapi berdasarkan fakta di lapangan gitu, bukan subjektif gitu kalau saya mah. Nah, saya mah lebih ngelihatnya stop ngehujat pemain. Kalau saya malah mikirnya balik lagi ya ke quotes Ajat gitu. Kita besar karena cacian, pujian adalah racun. Saya perlu maksudnya kita perlu sebagai pengontrol gitu ya, kita bobotoh harus jadi kontrol untuk manajemen, untuk tim Persib itu sendiri bahwa kalau dia lagi jelek, ya jangan dibilang bagus supaya ada teguran, ada respon dari oh anjir aing main goreng. Oke, next time aing kudu halus. Nah, eta harus jadi motivasi gitu menurut saya teh. Bukan ngagok goreng
kudu ulah main doi keluar weh, enggak, saya nggak pernah ngasih statement gitu, tapi saya ngasih statementnya next time kalau main harus A B C, posisinya harus lebih positioningnya bagus dan kayak gitu, lebih ke statistik dia bermain gitu. Jadi kalau ini bisi sepi nu nonton dan naon sih orang mah gitu. Orang mah kita di sini mah lebih pengen mengutarakan pendapat aja, opini aja gitu secara sepak bola mediocre gitu. Terus da lain kala resep nontonnya aya nu geuleuh. Meureun si Kang Ging Sullivan ieu hungkul nu geuleuh sih urang mah nu lain mah henteu sih. Aman karena gini. opini mah kan gitu. Kita klarifikasi lagi, obrolan mediocre, tagline-nya itu ngobrolin bola dengan analisa, walaupun kita cuma masyarakat biasa. Jadi maksudnya kita ini obrolan tongkrongan ya, nongkrong orang terus nongkrong kan lah. Videokeun we rekam gitu daripada posting time gitu, nggak saya videokeun gitu kan, gitu. menjadi arsip arurang, Iya. nyai nu nonton syukur, henteu teu nanaon gitu. Tapi buktinya loba nu nonton. Banyak yang support alhamdulillah. Tinggal tuh sadar loba marah lagi lamun misalkan etam najona ngabung butut najona kan jika gitu nggak ekspresikan cuman ada orang mah di share Gitu. Bung Aldi mau ngasih tanggapan juga nggak komen-komen ini? Nggak, sebetulnya komen dari si Akang Ging Sullivan. Ging Sullivan tuh seharusnya lebih spesifik ya gitu. Karena menurut orang anak-anak di obrolan mediocre itu mengkritik objektif ya gitu. Bukan ngago goreng. Kecuali ada satu orang. Public enemy. Si Kakang Topi. Nah, kuduna dituliskeun Kang Topi gitu. Ulah ngago goreng Ciro. Nah, Ciro lagi kudu di mention oge gitu. Karena menurut orang mah karena orang beda ieu oge nya bold statement oge. Kita tuh di sini bukan pandit sepak bola aja. Nah, orang mah resep bola gitu ya. Jadi bukan merasa ahli sepak bola, pengamat sepak bola, kita mah cuman resep Persib, ngobrolkan Persibna di dokumentasikan gitu ya. Ya, terus omatnya iya mah opini. Karena opini mah bebas beropini. Gitu. Nah, iya kan arurang mencoba menerima opini-opini dari kalian dan ini dijawab nih gitu. Ya kalau misalkan ngehujat mah enggak ya kita ya gitu, objektif lah kasih komentar, tapi mungkin kedepannya ini jadi masukan juga buat kita lah gitu, bisa agak diperhalus lagi lah, mungkin nanti saya ngomong ke Bung Topi ya karena Cironya udah nggak ada, Bung Kacamata Cironya udah nggak ada. Terakhir ngomong Profesor Waduk aja, Profesor Caduk, apa jadi musim hareup kayaknya kemungkinan menghujat pemainnya Kaciro mah leungit ya. Karena geus teh di Persib. Pengen dihujatkeun Kaciro cabut. Kecuali kalau main di Indonesia jigana sih. Jigana ka mention saya tik lah gitu. Gitu we. Jadi bawa santai we Kang Sullivan ya gitu. Oke. Nah, ini sekarang saya mau ngambil lagi 2 atau 3 sampel lah dari TikTok ya. Ini ada banyak juga nih dari tim kreatif, tim kreatif. Waduh, ini rata-rata yang TikTok komen-komen masalah juara nih. Kita ambil dulu lah, ya agak menarik. Eka Ramdhani mun sabar weh pada saat itu angkat piala di 2014 bareng Atep itu. Ini teh kayaknya video yang lagi ini ya tentang juara ya? Ini teh kalau nggak salah diambil dari video Dias Angga waktu kita ngundang Dias Angga. Iya. Jadi ya karena ngelihat komen ini gitu ya, dulu bener-bener wah eta mah ricu pertama supporter Bandung anarkis lah, eta sih ngebakar toko Eka Ramdhani karena emang kepergiannya bener-bener seperti angin kaget, anjing tiba-tiba Joel Indit tanpa ada statement apapun pindah saat kita lagi menyanjungnya gitu di Bandung teh. Jadi nggak ada kayak Haryono ya perpisahan gitu menjelaskan apa yang terjadi, akhirnya ya itu toko Eka Ramdhani yang baru dibangun beberapa tahun kalau nggak salah di Riau itu hancur. Nah ngelihat statement ini benar juga, kalau saja Eka nggak tahu ya tuh sampai sekarang ternyata kasusnya naonnya dengan manajemen gitu ya, kenapa tiba-tiba walaupun kemarin kita ngundang Dias Angga tapi nggak menjelaskan ya secara detail. Pokoknya tiba-tiba Kang Eka ada di sana. Ada di sana aja gitu. Nah, kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi benar, kalaupun andai saja
Eka Ramdhani sabar pada saat itu angkat piala. Dulu Ya. bareng Atep. Tapi ya kalau orang sebenarnya sangat tidak setuju dengan pembakaran Wah, jelas ya teman. tokoh Eka Ramdhani Gue ternyangka sih eta bisa sampai ya segitu. mungkin itu teh saking karena Eka teh orang Sunda gitu kan ya, asli dia gitu. Tapi tiba-tiba pindah gitu ke Klub Anta Berantah, ya, ini Anta pasti Berantah, terus maksudnya teh keur disanjung-sanjung nah Iya. botoh teh gitunya. Tapi ingatnya kuduna profesional. Ya, emang mun Eka main di Bandung kasarnanya, tapi maneh ya gawe di perusahaan kudu sacinta eta. Mana aya nu rek nge-hire gaji lebih gede rek kumaha. Iya. Gitu ya, sebenarnya kita harus berpikir manusiawi juga walaupun membela kota tanah air sendiri. Tapi kan ai masalah beuteung mah maraneh moal mantuan, Bro. Bener. Bener sih itu. Gitu. Itu mah jadi namanya masalah juara, pemain yang kalau nggak cabut dia bakal juara sebenarnya namanya ada orang setuju, ada nggak setujunya juga karena kan kita tahu sendirinya sepak bola mah sangat-sangat fleksibel ya gitu. Dan kita harus tahu juga kalau misalkan Eka misalkan terus-terusan di Persib, orang mah bakalan mikir meureun M Taufik teh baheula teka Persib. Meureun Firman Utina teh teka Persib. Meureun Persib teh juara dan eta geus aya nu ngatur gitu, eta masalah rezeki lah gitu ya. Juara enggak juara mah karena nggak ada Kang Eka pun kan kita dulu tahu sendiri tiba-tiba bermunculan gelandang-gelandang lain yang bergabung dengan Persib. Salah satunya yang tadi kurang bilang gitu. Bos Opik membawa Persib juara kan gitu. Haryono membawa Persib juara gitu. Belum lagi Firman Utina dan lain-lain lah gitu. Dan itu hal yang normal lah gitu cek orang mah gitu. Oke, mungkin ada 2 komen lagi. Yang satu lagi mah nanti saya itu udah dapat khusus itu mah bentar kayaknya jawabnya, tapi ini paling masalah Persib juara. Ini saya rangkum aja. Orang ini apa masalah selebrasi kejuaraan yang kemarin terakhir itu ya. Orang yang paling bertanggung jawab atas keadaan ini adalah aparat kepolisian Bandung. Coba tegas proses laporan kasus yang diajukan bonek. Oh, ini bonek ternyata. Tidak akan ada keadaan seperti ini. Ini yang mana ya? Ini waktu ini kerusuh kemarin yang kita viral itu 1 juta views di TikTok yang jebol pas lawan Solo. Ini ada salah satu komennya ini nih. Oh, kenapa jadi bawa-bawa bonek ya? Nah itu saya bingungnya tuh mungkin karena waktu ada kasus bonek meninggal itu ya. Kasus waktu Persebaya itu ya kan Kang sedang bertugas. Ya, Nah ini dijelaskan langsung. gimana ya? Saya juga nggak tahu kenapa harus masalah tindak tegas seperti ini. Ya intinya kita tidak bisa saling menyalahkan. Gitu mah. Bang Edwin, kalau masalah keadaan di stadion, sebagai ya kita mau jadi panpel, mau jadi aparat, mau jadi apapun, karena kan aparat pun tidak bisa semena-mena kasar di sana, gitu kan? Karena mereka rakyat sipil, sipil. Yang ada juga malah polisi nu ditakolan, nu dikumaha gitu ya, maksudnya teh nu ditameng gitu. Ya itu balik lagi sih. Ketika ada sesuatu euforia, karena kan waktu kejadian bonek, waktu itu kalau ngebahas tentang itu adalah match pertama di Bandung setelah COVID yang boleh ada penonton. Antusiasmenya itu sangat tinggi. Iya. Antusiasmenya lawan Persebaya lagi. Dan bonek pun banyak di situ. Gitu. Bahkan kan bonek pun sudah disediakan poskonya di sana. Jadi tidurnya itu di GBLA, bonek pun gitu. Jadi memang sangat membludak pada saat itu. Nah, bobotoh loba, bonek loba, karena tetehnya entah rususnya entah dari mana, karena jelema teh antusiasme untuk nonton bolanya sangat tinggi pada saat itu. Balik lagi nih, kalau disangkut pautin sama juara, ini sama-sama antusiasme yang tinggi dari masyarakat gitu untuk menyaksikan Persib juara di Bandung. Nah, iya salahna teh gitu. Euforia kesenangan ini teh dibuat jadi kerusuhan. Menurut orang itu adalah pribadi dari orang-orangnya sih yang salah. Sebenarnya. Dicoba untuk tertib. Sigana walaupun di luar pinu, teu asup ka jero mah moal kejadian jiga kieu. Dan memang mungkin kurangnya itu adalah menurut orang sanksi-sanksinya itu harusnya yang menitik beratkan bukan terlalu ke klub gitu. Justru lebih baik sanksinya itu untuk ke penontonnya sendiri gitu. Pribadi, personalnya. Soalnya kalau misalkan ke klub ya klubnya pasti bayar aja gitu karena nggak mau nggak lah gitu bayar pasti karena itu dananya dari Komdis gitu. Cuman harus ada
sesuatu yang bisa membuat Betul, supporter betul. itu jerak. Iya. Gitu karena udah dikasih tahu tanpa penonton pernah, tanpa naon pernah, terus diberi nyaho denda sekian ratusan juta Persib ayeuna beunang. Angger sih gak kieu. Iya. Berarti emang kudu disimplinkeun jigana KDM-nya mun anu kieu diasupkeun ka barak teh nu kieu. Nah, nu kieu. diasupkeun Yang ka nggak punya barak. tiket tapi maksa ke stadion. Tah, Eta. kudu disekolahkeun ka barak. Ya, datang teh jo ngadukung ieu. Naon Bayangkara Carpak. Kampung presisi. Gitu. Paling ini mah udah terjawab lah ya. Ada satu komen yang paling menarik sebenarnya. Dia komennya sama di beberapa video dari Fantalo. Dari Fantalo. Pantalo naon Oh ya, kalau yang tadi komennya dari siapa ya Kang Edwin ya? Yang tadi tuh Obo. dari Arya. Arya. Dari Arya Buaya gambarnya. Buaya. Bonek Bonek berarti. kayaknya. Nah, terus yang sekarang itu dari Fantalo. Cicing Syahadi ku aing tincak huluna. Nah, kalau untuk ini jawabannya tolong Fantalo, mumpung kita lagi off season, mainlah ke sini ataupun nanti mau pas season juga boleh main di sini, ikut berkomentar di sini langsung dengan Bung Hadinya kita head to head seperti ini. Oke, nanti kita bakal bikin segmen Hadi versus everyone. Betul. Oke, jadi Hadinya di tengah, kalian 10 orang di sini. Boleh. 10 orang anjing. Gitu. Paling segitu komen-komennya. Yang lain yang mau komen-komen Atau mau misalkan- tanya-tanya, silakan. Mau tanya-tanya Apa- atau mau misalkan ada kasih link apa minta di react dengan oleh kita, boleh. Video ini kita react, Ya. ini react. Kita bakal ada segmennya nanti khusus Ya. untuk season 2 ya, obrolan mediocre season 2 gitu. Kita bakal banyak segmen. Nah, yang sekarang ini kita masuk ke segmen versus. Oke? Oke. Karena waktu editor sudah gini timekeeper kita cuman ada beberapa. Oke, ini permintaan. Pertama dari saya kasih pertanyaan. Sebutkan mantan pemain Persib yang sekarang menjadi pelatih. Bung Edwin berani berapa? Anjing. Berapa? Lama mikir. Kamu kan. 1, 5. 5. Mau Aldi? Aing 5 oge jeung kana. Ente wani genep teh mana mente sih Oh, menyebutkan. di luhur urang teh Genep sok kuat Genep. coba. Iya teh nu pernah jadi head coach ya. Iya, head coach. Lain juga Jupe asisten lain. lain, Head coach. 7 berani? Atau ambil? ambil lah Aldi lah. Bung Aldi. Imran, Nahumaruri, Oke. Malut, terus Haji Ridwan, Hah? caretaker PSIS, terus si Ayo. Vlado, Radovic, Coach Jajang, hiji deui saha anjing? 10 detik lagi. Ayo. Biasa enggak SSBP. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Robi Darwis. Oh, Robi Darwis, Partner Jajang ya tanya. Benernya. Ajat Sudrajat pelatih SSB. Novarianto pelatih timnas ini. Kumaha. Nah, sekarang Tetot berartinya aduh kumaha Fandi teh euy. Pertanyaan selanjutnya nya. Di luar si Aldi ya tapi ketua nili. Pertanyaan selanjutnya mana kalem? Kalem aing dengan stopwatch ngaleungit. Siapa Stopwatch nah. presenter Once Football? Terry Putri. Oke. Nah, sekarang sebutkan pemain Brasil yang berkebangsaan Brasil yang pernah bermain di Persib. Bung Aldi berani berapa? 7 aing. 7. 8. 8. Sok Bung Edwin deh. Ambil, Bung Edwin siap. Timernya, timernya. Siap ya, 30 detik ya. Kamu lah. Siap, 30 detik ya. 1, 2, mulai. Ciro Alves, Gustavo Franca, Davida Silva, Rafael Bastos, Fabiano Lopez, Alcantara. 8-nya. 2 lagi. Waduh, Hilton Moreira. kesayangan umum. Cing, Ya. ngebleng aing. 10, 9, 8, 7, 6, anjing, genepnya. 5, 4, 3, 2, 1. Tete. Kesayangan umum. Marcio Souza. Jadi 1, 7 eta. Jadi saya 8. Aya deui sebenarnya Toyo. Oh, Antonio Brazil. Claudio. Ya, Benar, Antonio Claudio. Fabiano Beltrame.
Tuh geus WNI pas ke Indo. Pas ke Oh nya, ya, tapi kan asal Brasil heula. aya hiji deui si ieu. Bruno Cantanhede. Milson tapi Belanda. Mana sih tapi? Belanda. Ai papa? Ibu? Ibu mah iya anjing Nigeria. Anjing. Aing pernah geus aya ka kadinya Antonio Claudio. Nya Toyo bener, Toyo Isnandar. Kunci mah blank anjing sisa. Marsio mah blank ya. Pantak aing ngomong kesayangan Umu, anjing kuat ka dikieu-kieu ku Umu, anjing sisi lapang. Kenapnya? Tapi Tapi di negara bener gitu-gitu mah. Ya, padahal geus kain. Padahal kepikiran mau diberi waktu lebih lama. Mungkin nanti ada usul dari para mediocre, sahabat mediocre ya. Pertanyaan apa nih yang mau ditanyain lagi oleh kita? Makanya selalu stay tune di Instagram kita obrolan.mediocre, TikTok kita obrolan.mediocre, dan YouTube kita obrolan mediocre. Jangan lupa di follow dan di subscribe. Dan terima kasih untuk Sugoi telah jadi sponsor utama kita seperti biasa. Sugoi hidup bebas tanpa batas. Jadi buat yang nge-vape, jangan lupa tiap hari pakai Sugoi. Hatur nuhun Sugoi, dan jangan lupa terus kalau misalkan mau lihat update transfer Persib, update ada di Koran Gala. Oke? Jadi di situ setiap hari selalu ada Gala Persib di halaman paling terakhir. Oke? Nah, eta. Segitu aja. Terima kasih. Hatur nuhun.